bersatu untuk memadamkan satu cahaya. Inggris mengirim sang predator, Richard si hati singa. Jerman mengerahkan Kaisar Barbarossa. Prancis bersama ribuan ksatria Templar ikut mengepung. Di balik tembok Yerusalem, Baldwin IV si Raja Kusta menyusun strategi dari atas tanduk. Sementara Reynald de Chatillon menunggu kesempatan menumpahkan darah Muslim. Mereka bersekutu demi satu tujuan, meruntuhkan kedaulatan Islam. Sangat yakin dunia telah berada di pihak mereka. Namun tanpa sadar, mereka justru telah membangkitkan badai yang tak terhentikan. Seorang pemimpin yang tidak hanya mematahkan pedang lawan, tapi menaklukkan hati musuhnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana satu orang mampu bertahan melawan dunia dan tetap menjaga kemanusiaannya? Inilah kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini hanya di Nur Okulta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, di sebuah sudut kota Baghdad yang riuh, suara ketukan palu dan pahat menjadi ritme yang tak terputus. Di dalam salah satu bengkel itu, seorang tukang kayu tua memahat kayu-kayu dengan jemari yang terlatih di penghujung usianya. Ia tampak menyelesaikan mahakarya terbaiknya, sebuah mimbar, dibuat dari kenari terbaik, dihiasi ukiran mutiara yang berkilauan. Setiap mata yang memandangnya terpaku. Orang-orang yang berdiri mematung di ambang pintu sangat terpukau oleh keindahan mimbar yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Juallah pada kami, bisik mereka. Biar kami membawanya ke masjid-masjid megah di negeri kami. Ketika para bangsawan Baghdad bergiliran menawarkan harga tinggi untuk memilikinya, sang tukang kayu hanya menggeleng. Ia berkata dengan tenang, "Tidak, mimbar ini bukan untuk dijual. Aku membuat ini hanya untuk diletakkan di satu tempat, Masjid Al-Aqsa." Para pengunjung saling pandang penuh keraguan. Tapi Yerusalem telah dikuasai dan berada di bawah pendudukan tentara salib, kata salah satu dari mereka. Yerusalem saat itu adalah benteng baja yang tak tertembus, dikuasai oleh tentara salib selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin, sahut yang lain. Tanpa goyah, tukang kayu itu menjawab, "Aku hanya seorang tukang kayu. Hanya inilah yang bisa kulakukan, membuat mimbar. Entah akan terpakai atau tidak, biarlah takdir yang bekerja dan melahirkan jiwa pemberani yang akan menaklukkan Yerusalem dan menempatkan mimbar ini pada tempatnya." Kisah tentang mimbar itu tersebar seperti angin kencang. Saat itu memang benar, masa-masa sulit bagi umat Islam. Yerusalem dikuasai musuh. Kaum salibis mendapat dukungan penuh dari Eropa. Kekaisaran Seljuk runtuh. Negara-negara Islam saling berkelahi. Di Mesir, dinasti Fatimiyah merapuh dari dalam. Harapan seolah menjadi barang mewah yang tak bisa terjangkau. Namun di antara kerumunan yang hanya bisa mengagumi keindahan ukiran sang pengrajin, ada seorang anak laki-laki. Usianya baru 7 atau 8 tahun. Berbeda dari yang lain, ia tidak tertarik pada ukiran mutiaranya. Ia hanya menatap mata sang tukang kayu, menyerap setiap visi dan tekad kuat pria tua itu. 40 tahun kemudian, mimbar yang diukir dengan doa itu akhirnya berdiri kokoh di tempatnya, di Masjid Al-Aqsa, dan kelak dunia mengenal nama anak itu sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Mari kita mengenal sosoknya lebih dalam. Nama aslinya adalah Yusuf, namun sejarah mencatatnya sebagai Salahuddin yang lahir di Baghdad pada tahun 1138 Masehi. Darah Kurdi mengalir deras dari ayahnya dan darah Turki dari ibunya. Ia tumbuh bukan hanya sebagai prajurit, tapi juga sebagai cendekiawan. Jiwanya dibentuk oleh ketenangan perpustakaan dan keheningan masjid. Di bawah asuhan Nuruddin Zengi, sang pemimpin yang adil, Yusuf tidak tumbuh sebagai mesin perang yang haus darah. Ia tumbuh menjadi pemuda cendekiawan yang mencintai ilmu fikih, logika, hingga filsafat. Perpaduan yang langka antara agama, ilmu, dan etika beradu pada dirinya. Kelulusannya dari Universitas Hadis di Damaskus membuktikan bahwa pendidikan lebih dari segalanya. Lalu bagaimanakah takdir bekerja dan menuntun langkahnya sehingga bertransformasi menjadi perisai terdepan bagi seluruh dunia Muslim dan mengubah wajah Timur Tengah menjadi seperti sekarang? Mungkin inilah rahasianya. Ia memahami manusia sebelum memahami tajamnya sebilah pedang.
Suatu hari saat menyampaikan khutbah Jumat di mimbar Damaskus, tiba-tiba seorang pemuda berdiri dan berteriak memotong keheningan khutbah. "Wahai Salahuddin, apa yang kau bicarakan? Yerusalem sedang dijajah dan kita hanya duduk di sini berbicara," teriaknya. Jerusalem is being occupied and we are just sitting here talking. Jamaah terdiam. Salahuddin pun diam lalu melanjutkan solatnya dengan tenang tanpa satu patah kata pun. Keesokan paginya, saat azan subuh berkumandang di tengah kabut yang dingin, Salahuddin mencari pemuda itu. Namun, barisan solat kosong dari wajahnya. Ia bertanya, "Di mana pemuda yang bertanya itu?" Where is the young man "Ia ada di who rumah," asked that question? jawab salah satu jamaah. "Ia tidak datang salat subuh." Katakan padanya, inilah alasan mengapa Yerusalem belum kembali ke tangan kita. Kita mendambakan kemenangan, tapi kita enggan bersujud di waktu subuh atau fajar, katanya kepada para jamaah. 7 tahun ia menanti, 7 tahun ia menyiapkan diri. Selama itu pula tak ada yang pernah melihat senyum di wajahnya. Lalu seseorang bertanya, "Mengapa engkau tidak pernah tersenyum, wahai Tuan? Bukankah Muslim dianjurkan untuk selalu tersenyum?" Tatapan Salahuddin jauh, menembus cakrawala menuju tanah suci yang terbelenggu dan mengatakan, "Bagaimana mungkin aku bisa tersenyum sementara Al-Aqsa di Yerusalem masih berada di bawah pendudukan tentara salib?" Namun bagaimana kisahnya sehingga Yerusalem bisa sampai jatuh ke tangan tentara salib? Untuk memahami beratnya beban yang dipikul Salahuddin, kita harus menengok kembali ke tahun 1099 Masehi. Sebuah tahun yang ditulis dengan tinta darah. Kisah di balik jatuhnya kota suci, Yerusalem. Kala itu, dunia Islam sedang terpecah belah. Kaum Fatimiyah di Mesir justru melemahkan umat Islam dari dalam yang menyebabkan pertikaian tanpa henti. Tentara salib dari Eropa melihat peluang emas dan segera datang menyerang. Karena persatuan yang rapuh, mereka berhasil merebut Yerusalem dengan mudah. Hanya dalam 8 hari, pintu kota itu terbuka lebar. Yang terjadi setelahnya lebih mengerikan. Jumat 15 Juli 1099 Masehi menjadi hari yang paling kelam. Ketika tentara salib menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa, mereka melakukan pembantaian mengerikan dan membunuh siapa saja tanpa belas kasihan. Seorang komandan salib, Raymond, menulis surat kepada Paus dengan kata-kata yang mengguncang jiwa. "Jika engkau bertanya apa yang dilakukan terhadap musuh-musuh di Yerusalem, ketahuilah bahwa pembantaian di Yerusalem begitu masif hingga jalan-jalan dipenuhi jasad." Sejarawan Will Durant menggambarkan bagaimana warga sipil tak luput dari kekejaman ini. Sebuah tragedi kemanusiaan yang menjadi noda kelam dalam sejarah perang salib. Kota itu sunyi dari suara azan selama hampir 1 abad, menjadi saksi bisu atas perpecahan umat yang lebih mementingkan kekuasaan kecil daripada persatuan besar. Namun, takdir memiliki jalannya sendiri. Di antara puing-puing kekalutan itu, Nuruddin Zengi, guru Salahuddin, berdiri sebagai benteng pertahanan terdepan. Ia menyatukan negara-negara Turki, merebut kembali puluhan kota dari salibis atau penganut agama Kristen, menyatukan panji-panji yang tercerai-berai. Sang Sultan menatap peta dengan mata yang tidak pernah benar-benar beristirahat. Baginya, Mesir adalah kunci yang akan membuka pintu-pintu suci yang telah lama terkunci. Ia mengirim panglimanya, Shirkuh, sang singa tua, dan keponakannya, Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi, atau yang dikenal dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Shirkuh bukan hanya seorang paman, ia adalah mentor, ahli strategi brilian yang mengasah insting militer Salahuddin. Ia membersihkan Mesir dari sisa-sisa tentara salib dengan presisi seorang maestro. Namun, takdir memiliki ritmenya sendiri. Di puncak kejayaannya sebagai wazir, maut menjemput sang paman. Shirkuh wafat tak lama setelah menjabat. Di usia 31 tahun, Salahuddin dipercaya untuk mengenakan jubah pamannya dan menjadi wazir Mesir sekaligus panglima perang. Dunia mengenalnya sebagai wazir, namun jiwanya tetaplah seorang murid. Salahuddin tidak memulai dengan pedang, melainkan dengan akal. Ia merestrukturisasi napas Mesir. Madrasah-madrasah Sunni berdiri sebagai pilar pemikiran, menggantikan birokrasi lama yang kusam. Tidak hanya menyatukan tanah, ia juga menyatukan keyakinan dan mulai membersihkan birokrasi Fatimiyah yang membelah umat.
mempersatukan Sunni dan Syiah di bawah panji tauhid yang sama. Di tengah niat suci yang sedang dipahat rapi, tiba-tiba kabar duka datang seperti badai. Sultan Nuruddin Zengi meninggal dunia. Pemersatu dunia Islam itu wafat sebelum sempat melihat gerbang Yerusalem terbuka. Negeri kembali terancam pecah menjadi ribuan kepingan ego dan ambisi kecil lagi. Di tengah kekacauan itu, Salahuddin berdiri di persimpangan jalan dan harus memilih menjadi penguasa satu wilayah atau menjadi penjaga mimpi besar yang ditinggalkan gurunya. Apakah Salahuddin akan membiarkan kerajaan itu runtuh tanpa penjagaan? Sekaranglah kita akan masuk ke dalam kisahnya yang lebih mengguncang. Di saat kritis itu, Salahuddin mengangkat panji kepemimpinan dan tongkat estafet di tangannya. Sang pemuda yang lebih condong di perpustakaan itu kini menunggang kuda dan memimpin pasukan menuju gerbang impian seluruh umat. Ia meredam konflik internal, menstabilkan negeri, dan terus melanjutkan misi untuk menyatukan dunia Islam, membebaskan Yerusalem, dan menaklukkan Konstantinopel atau yang kini disebut Istanbul. Bagi Salahuddin, hidup adalah sebuah duka yang produktif. Qadhi Bahauddin Ibnu Shaddad, sejarawan yang hidup di sisinya, menulis bahwa kesedihan Salahuddin atas Yerusalem begitu dalam, bahkan gunung-gunung pun seolah tak kuat menanggung beban dukanya. Ia menunggang kudanya dari satu tempat ke tempat lain, berseru dengan mata yang berkaca-kaca, "Demi Islam, demi Islam." Ia seperti seorang ibu yang meratapi anaknya yang hilang. Setiap kali ia makan, bayangan Al-Aqsa menghantui piringnya. Setiap kali hendak memejamkan mata, jeritan dari tahun 1099 yang sadis di jalanan Yerusalem bergema keras di telinganya. "Bagaimana mungkin aku tertawa?" Suaranya parau. "Bagaimana mungkin tidur dapat menghampiri mataku sementara salib masih berdiri di atas kubah batu?" Namun tekad tanpa disiplin hanyalah omong kosong semata. Salahuddin menyatukan kekuatan yang tercerai-berai menjadi satu simpul baja, menempatkan mereka di bawah satu komando. Karena dedikasinya, lambat laun negara-negara Islam mulai bersatu. Kekuatan Salahuddin tumbuh besar. Bagi tentara salib, ia bukan lagi sekadar musuh. Ia adalah mimpi buruk mereka. Tentu, jalan menuju kemenangan tak pernah lurus dan mudah. Tahun 1177, di dekat Ramlah, Salahuddin mengalami kekalahan telak di pertempuran Mongisar. Di bawah terik matahari, saat pasukan Salahuddin yang berjumlah sekitar 26.000 orang terpencar mencari bekal, Raja Yerusalem yang masih berusia 16 tahun, Baldwin IV, si Raja Macan Tutul yang masih remaja, bersama kafilarinya menjebak pasukan Salahuddin yang sedang berpencar lalu menyerang tanpa aba-aba. Seketika, darah deras membasahi pasir. Kurang lebih 20.000 jiwa prajurit Muslim gugur dalam satu senja, termasuk putra sang sultan yang gugur sebagai syahid. Kematian adalah rumor yang paling cepat menjalar di Mesir. Ketika kekalahan di Mongisar membungkam harapan, nama Salahuddin juga dibisikkan wafat dalam pertempuran. Bagaimana ini? Pemimpin kita sudah tiada, rintih mereka. Rakyat Mesir berkabung dalam ketakutan, karena di tangan sang sultan, Mesir bukan lagi sekadar wilayah. Ia menjadi lumbung energi, pusat ekonomi, dan jantung dari sebuah persatuan yang mustahil ada. Rakyat Mesir serasa hidup dengan badan lengkap tanpa kepala. Namun di tengah keputusasaan itu, bayangan sosok pria dengan langkah yang tampak lelah dan berdebu terlihat muncul bersama pengawalnya di gerbang kota. "Siapa itu?" tanya salah satu penduduk. Seseorang menyahut berteriak, "Itu adalah Sultan kita. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi telah kembali. Beliau masih hidup." Seketika kelesuan rakyat Kairo meledak dalam kegilaan syukur yang tiada tara. Rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai dan perayaan meriah. Mereka tahu beliau adalah satu-satunya pemegang cahaya harapan di tengah kegelapan. Sang maestro tidak kembali untuk merayakan keselamatan nyawanya, namun untuk menenun kembali patahan pedang yang retak. Ia mulai menyadari bahwa Yerusalem tidak akan bisa dibebaskan kembali oleh kemarahan sesaat, melainkan oleh kesabaran yang melampaui batas. Ia bangkit kembali, menyusun ulang strategi, dan memperbaiki kekurangannya. Beberapa tahun kemudian, situasi politik mulai berubah secara drastis.